Shalom, saudaraku, Bapak Ibu kasih salam Tuhan, puji Tuhan. Kita bisa berjumpa lagi hari ini melalui program Bible Study Online CK7. Nah, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-65. Dari judul yang mengatakan nyanyian syukur karena berkat Allah. Mazmur ini merupakan mazmur pujian dari Raja Daud. Mazmur 65 adalah sebuah kidung pujian dan ucapan syukur kepada Allah dalam ibadah di waktu akhir musim panen. Jadi di sana ada ucapan syukur yang luar biasa karena panen yang melimpah ruah. Ini tentu saja merupakan berkat Allah bagi umat Allah. Nah, bagaimana selanjutnya pembahasan dari Mazmur 65 ini? Sebelumnya mari kita hampiri Tuhan. Kita naikkan pujian syukur kita kepada Allah sebab Dia baik. Sungguh bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya bagi kita. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Berkat kasih setiamu, Yesusku. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, Kau baik sampai selamanya.
Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Inaya sana. Tuhan baik. Ore tekea, wena bayasana. Kami mengucap syukur, kami punya Tuhan yang luar biasa, yang menyatakan kasih setianya beribu-ribu, terus menerus kepada keturunan berikutnya. Kami mengucap syukur sampai saat ini. Kami merasakan kebaikan pemeliharaan Tuhan sebab Engkau Allah yang baik.
Terima kasih ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan maksud-Mu pada kami lewat kesempatan ini di mana kami dapat belajar bersama-sama mengenai kebenaran firman-Mu dari Mazmur pasal 65. Urapi kami semua di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, mari buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Mazmur pasal 65. Dalam Alkitab saya itu di halaman 620. Mazmur 65, halaman 620. Mungkin ada perbedaan halaman tapi berkisar itu ya. Nah, judulnya adalah nyanyian syukur karena berkat Allah. Kita akan baca mulai ayat pertama sampai ayat yang kelima lebih dahulu. Untuk Mazmur ini, Mazmur pasal 65, kita bagi menjadi dua bagian pembacaannya. Yang pertama ayat 1 sampai ke-5, dan kemudian ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-14. Saya akan pandu kita semua untuk membaca bagian ini. Demikian firman Tuhan untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar, Engkau yang mendengarkan doa. Kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapusnya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Nah, di ayat yang kedua tadi dikatakan, bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Pemazmur mengajak jemaat Tuhan untuk menyanyikan pujian bagi kebesaran dan kemuliaan nama-Nya. Dengan rasa syukur yang meluap dari hati dan penuh tentu saja kerendahan hati. Sikap ini penting dari setiap umat yang datang kepada Tuhan. Rasa syukur yang meluap dari hidup dari hati dengan hati yang penuh kerendahan di hadapan Tuhan. Jadi kita menyadari bahwa semua yang kita miliki, semua yang kita dapat, semua berkat yang melimpah yang Tuhan berikan kepada kita sungguh-sungguh bersumber dari kasih dan anugerah Tuhan saja. Semua datang dari Tuhan, bukan karena kita, bukan karena kuat dan gagah kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa kekuatan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Untuk apa? Untuk berbuat sesuatu dan menghasilkan segala yang baik. Nah, tentu saja dalam hal ini Allah, pribadi Allah Israel itu, Tuhan kita menjadi pokok pujian. Dan dia menjadi pribadi sentral dari sebuah ibadah yang dilakukan oleh umat. Semua korban persembahan korban syukur itu dipersembahkan tujuannya kepada Allah. Bukan untuk kemegahan kita. Bukan suatu pertunjukan bahwa ini loh saya hebat, ini loh saya punya lebih. Ini loh lihat betapa Tuhan memberkati saya, ini loh betapa saya kaya. Bukan itu. Ini adalah sikap hati yang sungguh harus rendah di hadapan Tuhan. Mengakui bahwa semua apa yang kita miliki ketika kita bawa kurban persembahan kepada Tuhan, ada sebuah pengakuan bahwa Allah lah penyebab semua yang kita miliki. Semua bersumber, semua datang daripada Tuhan. Demikian juga ketika seseorang membayar nazar, membawa kurban nazar di hadapan Tuhan. Dari setiap doa harapan, lalu kita ikat janji sama Tuhan. Oleh karena sebuah pergumulan dan permohonan yang telah dijawab doanya, dikabulkan oleh Tuhan. Kita harus ingat itu dan mengembalikan, membayar nazar kita kepada Allah. Sebab apa? Dia Tuhan yang mengingat. Dia menunggu kerendahan hati kita. Dia menunggu rasa hormat kita.
Ketika kita berjanji, kita harus belajar menepatinya. Itu namanya membayar nasar. Nah, apa alasannya mengapa Allah menjadi sentral atau menjadi pusat pribadi yang dia saja yang layak menerima rasa syukur dan kurban persembahan dari umat? Di ayat ketiga diberitahu, engkau yang mendengarkan doa. Jadi alasan pertama kenapa Allah menjadi pusat, menjadi sentral dari pujian penyembahan kita dan kurban persembahan yang kita bawa di hadapan Tuhan, karena Ia mendengarkan setiap keluh kesah hati kita. Dia mendengar setiap permohonan doa kita. Di Mazmur-Mazmur sebelumnya dikatakan bahwa Allah menyendengkan telinganya. Dia mau peduli, dia mau mendengar, dia menempatkan dirinya sama dengan kita. Itu keren, itu luar biasa. Pribadi Allah yang kita puji dan sembah. Dia pribadi yang hidup, tidak seperti berhala-berhala yang tidak pernah mendengar, tidak bisa mendengar, bisu, tidak bisa menjawab doa. Tetapi Allah kita Allah yang hidup, amin. Allah kita Allah yang hidup, Allah yang peduli, Allah yang mau mendengar setiap doa, seru sembahyang kita. Bahkan Allah itu melakukan lebih dari apa yang kita doakan. Dia membalas setiap permohonan, teriakan doa kita. Dia memberkati lebih daripada apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita butuhkan, dari apa yang kita pohonkan, doakan di hadapan Dia. Makanya itu semua yang hidup hendaklah datang kepada Dia untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, dikatakan di ayat yang keempat, karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Alasan kedua kenapa Allah menjadi sentral dari ucapan syukur, dari doa, dari penyembahan kita, bahkan kurban syukur kita, adalah karena Ia mengampuni dosa dan menghapus segala pelanggaran-pelanggaran kita. Bapak Ibu, dosa nggak bisa dihapus dengan perbuatan baik kita. Pelanggaran kita nggak bisa dihapus dengan amal ibadah kita. Kurban syukur kita nggak bisa menghapus dosa pelanggaran kita. Kurban-kurban persembahan kita tidak bisa menghapus dosa dan pelanggaran kita, enggak. Semua ibadah di perjanjian lama adalah satu penggambaran ke depan apa yang Yesus akan kerjakan untuk penebusan setiap dosa. Hanya pribadi Allah saja yang sanggup menghapus, membenarkan, dan melepaskan kita dari kutuk dosa. Karena itu patut kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Dia bersedia mengampuni kita. Lalu apa dengan kurban syukur, dengan kurban persembahan? Tujuannya apa? Itu merupakan ketaatan kita kepada Allah. Bahwa kita mengakui Allah bertindak lebih dahulu. Allah menerima setiap hati yang datang kepada Dia, mengakui dosa, mengakui pelanggaran. Lalu ditandai dengan kurban, bahwa Allah menerima pengampunan, permohonan doa, permohonan ampun dari umatnya. Sehingga itu kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Betapa Allah limpah dengan kasih setia. Kita mengucap syukur bahwa pelanggaran kita bahkan tidak diperhitungkan di hadapan Dia. Pelanggaran kita besar, dosa kita besar, tetapi apa yang kita terima atau penghukuman yang diberikan Tuhan akibat dosa itu, konsekuensi pelanggaran itu tidak sebesar dosa yang telah kita perbuat. Allah tidak memperhitungkan semuanya itu. Bahkan dengan kasih-Nya, Dia berikan hidupnya untuk kita. Jadi, pengampunan Allah terhadap dosa kita, penghapusan segala pelanggaran kita,
Semua berdasarkan belas kasihan Tuhan, berdasarkan kemurahan Tuhan. Tidak ada satu bagian dari hidup kita, dari diri kita, satu andil di mana memungkinkan bahwa saya bisa diampuni, saya bisa ditebus. Tidak ada sama sekali. Semua karena perbuatan Allah. Kasih-Nya mendahului dari apa yang telah kita kerjakan selanjutnya. Bahwa Allah lebih dahulu mengasihi kita, bahkan ketika kita masih dalam dosa. Nah, selanjutnya di ayat yang kelima, kita baca alasan berikutnya. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Alasan berikutnya di ayat yang kelima dikatakan bahwa karena pengampunan yang diberikan Tuhan itu memberi sukacita kepada kita. Amin. Memberikan sukacita artinya apa? Mengembalikan satu hubungan yang mesra, yang indah. Oleh karena dosa membuat saya dan Tuhan, membuat kita dengan Allah putus hubungan. Membuat hubungan kita menjadi retak, rusak, gak enak ketemu Tuhan. Kita menjadi orang bersalah. Dan dosa itu selalu mengintimidasi, menuduh kita. Menjadi orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi ketika pengampunan diberikan, Allah menghapus setiap dosa dan pelanggaran kita. Maka hubungan tadi yang telah retak, yang rusak, yang renggang itu dipulihkan kembali. Kita dipersekutukan kembali. Sehingga kita bisa datang menghadap Tuhan dengan hati nurani yang bersih. Tanpa ada tuduhan-tuduhan rasa bersalah. Kita dilayakkan di depan Dia. Kita bisa memanggil Dia, ya Abah, ya Bapa. Waduh, indahnya luar biasa persekutuan yang manis itu. Kita bisa datang kepada Tuhan dengan bebas, dengan leluasa. Kita mengucap syukur bahwa pengampunan diberikan oleh karena kasih karunia-Nya. Hidup kita kembali bergairah, rohani kita dipulihkan, hati kita bersuka cita, kegembiraan muncul. Ini kondisi hati, kondisi diri, kondisi pikiran, kondisi tubuh menjadi luar biasa, menjadi sehat, menjadi indah, menjadi baik. Ada kegembiraan, ada sukacita meluap dari hati kita, terpancar dari wajah yang berseri-seri. Itu kebahagiaan umat Tuhan, kebahagiaan orang yang diampuni dosanya, yang kemudian hubungan dengan Allah dipulihkan kembali. Itu maksudnya di dalam perjanjian baru juga ketika Kristus datang menebus kita. Proses kelahiran baru disebutkan sebagai upaya Allah untuk memulihkan hubungan kita dengan Dia. Ketika kita merespon anugerahnya, kita dilahirbarukan. Hubungan yang tadi rusak oleh karena dosa, dipulihkan kembali. Karena itu dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan barang siapa percaya kepadanya, diangkat menjadi anak-anak Allah. Artinya apa? Hubungan kita dipulihkan. Dan kedua, otoritas yang dulu hilang oleh karena dosa, kini dikembalikan kepada kita. Sebagai anak-anak Allah, kita adalah pewaris kuasa dan kasih karunia-Nya. Haleluya. Perkenanannya, perkenanan Allah terhadap kita memungkinkan kita bisa hidup kembali dalam perjanjian, ya, dalam covenant, dan kita diizinkan untuk diam dalam pelatarannya. Artinya apa? Dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Bukan saja dalam persekutuan intim dengan Tuhan, kita bisa melayani Dia, tapi juga melayani umat, melayani pekerjaannya. Karena itu suatu anugerah, satu kehormatan kalau kita bisa melayani Tuhan lewat pujian. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memuji Tuhan, ketika Bapak Ibu menyembah Tuhan, itu adalah satu anugerah dari Tuhan. Itu sebuah kehormatan yang Tuhan berikan. Siapa saya yang bisa menyanjung Allah yang hidup itu? Siapa saya yang bisa memuji Tuhan yang hebat itu? Siapa saya yang bisa melayani Dia berhadapan wajah, berhadapan muka dalam hadiratnya? Itu adalah sebuah anugerah Tuhan. Karena kita adalah anak perjanjian, umat perjanjian ketika kita percaya kepada Dia. Sekali lagi, semua bukan karena jasa kita, bukan karena kebaikan kita,
tapi karena belas kasihan Tuhan saja. Semua karena anugerah-Nya yang istimewa kepada kita. Anugerah Tuhan memuaskan kita, memuaskan hasrat kita. Bahkan kita dikenyangkan dengan segala kebaikan-Nya. Dicurahkan dari hadirat-Nya, dari bait-Nya. Dicurahkan dari persekutuan yang indah antara kita dengan Tuhan. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ayat berikutnya. Bagian kedua dari Mazmur 65 ini, yaitu ayat 6 sampai ayat 14. Ayat 6 sampai ayat yang ke-14. Kita akan bacakan bagian ini. Demikian firman Tuhan, dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka, ya dengan demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya, Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya dengan dirus hujan. Engkau menggemburkannya, Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya, Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejak-Mu mengeluarkan lemak, tanah-tanah padang gurun menitik bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Wah, ini Mazmur luar biasa, Mazmur 65 ini. Suatu pengagungan dan pengakuan bahwa sungguh semua karena berkat Allah. Allah yang memberkati umat, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang melakukan segala hal untuk kebaikan umat-Nya. Ayat 6 sampai ayat yang ke-9 dikatakan bahwa karena tindakan, karena pekerjaan kuasa yang mulia yang dikerjakan atas nama mereka, ya, karena umat, Allah menyatakan kuasa-Nya. Karena mereka itu umat kepunyaan Allah, makanya Allah ingat, Allah memperhatikan, Allah mau melakukan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Saya percaya kalau kita sebagai umat Allah, orang percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan, Dia bersedia memberkati kita, Dia mau mengasihi kita, Dia mau mendengarkan doa kita, Dia mau memberkati kita. Kenapa? Karena kita umat-Nya, karena kita milik kepunyaannya, karena kita orang yang dikasihinya. Jadi status sebagai anak-anak Allah, status sebagai umat kepunyaan Tuhan, status sebagai orang percaya, itu menarik perhatian Allah. Mengikat dia dalam satu ikatan perjanjian yang kekal. Di mana ketika kita berdoa, berseru, memanggil namanya, Allah bertindak oleh karena kita milik kepunyaannya. Aduh, tentu berdasarkan kasih setianya. Karena kasih-Nya dan rancangannya yang indah kepada umat-Nya, makanya Ia sibuk. Allah itu sibuk luar biasa untuk memperhatikan dan memberi yang terbaik demi kepentingan umat-Nya. Demi kepentingan orang percaya, demi kepentingan kita semua jemaat-Nya. Itu Allah yang keren, Allah yang hidup, Allah yang terhubung langsung dengan kita, Allah yang mengintervensi seluruh keberadaan kita. Hebat
Hebat Tuhan kita. Ya. Demi umatnya dan demi namanya yang disebut sebagai Allah Israel, Allah Ishak, Allah Abraham, Ishak, Allah Yakub. Yang kita sapa, kita kenal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, ayat 6 sampai ayat yang ke-9 ini, itu konteksnya adalah Allah menuntun orang Israel menuju tanah Kanaan. Ketika mereka keluar dari Mesir, masuk ke tanah Kanaan. Karena itu diberitahu bagaimana Allah melindungi mereka, meluputkan mereka dari bara bahaya. Ya, semua deru lautan, laut Tiberau diredakan semua. Mereka bisa berjalan di tanah yang kering. Mereka bisa menyaksikan bahwa Allah berjalan menyertai mereka di tengah-tengah mereka lewat tiang awan, tiang api. Mereka bisa menyaksikan bahwa Allah memelihara mereka. Turun mana, lalu kemudian dikirim daging. Wah, ini pemeliharaan yang luar biasa dari Tuhan. Selanjutnya di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14, Tuhan itu memberkati mereka dengan tanah perjanjian. Setiba orang Israel keluar ya dari Mesir, lewati gurun dan tiba di tanah Kanaan, Allah memberkati mereka dari hasil negeri itu, dari tanah itu. Tanah yang berlimpah dengan madu dan susu. Tanah yang subur. Kalau boleh dipikir ini tanah tandus, tanah penuh batu-batu. Tetapi Allah memberkati negeri itu dengan luar biasa. Ya, kesuburan, ketentraman diberikan Tuhan, keamanan. Ya, lalu ketika berperang mereka diberikan kemenangan. Diberikan sukacita supaya nama Tuhan harum lewat kehidupan bangsa Israel. Hal mana semua itu berkat-berkat Allah yang diberikan kepada umat itu terhubung atau terjadi oleh karena sebuah relasi yang indah. Kalau umat itu setia dan menghormati Tuhan, maka yang namanya kesuburan atas tanah, ketentraman tidak diganggu oleh musuh-musuh di sekitarnya. Mereka akan hidup dengan aman. Ketika berperang mereka akan menang. Oleh karena apa? Mereka menghormati Tuhan. Mereka punya hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Mereka menjadi umat yang setia kepada Tuhan. Allah memberkati mereka. Diberkati roti makananmu dan air minumanmu. Bahkan segala sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Karenanya itu panggilan tertinggi dari umat Allah bukan soal bagaimana mereka bisa diam di negeri Kanaan. Negeri itu adalah milik Allah. Tanah perjanjian yang dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya. Jadi Allah pasti akan memberikan. Tetapi tujuan utama umat itu sampai tiba di negeri Kanaan adalah mereka beribadah kepada Allah. Tujuan panggilan mereka adalah hidup dalam persekutuan dengan Allah. Umat Israel menjadi contoh terhadap dunia. Inilah umat kepunyaanku. Tapi sayang, mereka gagal, Bapak Ibu Salam Tuhan. Nah, kalau kita membaca dengan saksama pasal 65 ini, kembali di rumah kita renungkan dan kita baca lagi ya. Kita akan menemukan satu kesinambungan dari dua bagian ini. Keterkaitan yang kuat antara ayat 1-5, lalu bagian kedua ayat 6-14. Yang pertama, ini kesinambungannya. Bahwa anugerah pengampunan Allah terhadap dosa dan pelanggaran manusia adalah tindakan kasih setia dan keadilan Allah semata-mata. Itu juga dikatakan di dalam perjanjian baru. Dalam Yohanes 3 ayat 16, Allah yang kasih, Allah yang adil itu memberikan anaknya yang tunggal. Dan barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Roma 3:23-24, bahwa kita sesungguhnya orang berdosa. Hanya oleh karena kasih karunia saja.
di dalam Kristus Yesus Tuhan, kita beroleh selamat. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 juga mengatakan, bukan karena kuat kita, bukan karena pekerjaan baik kita, bukan. Semua karena kasih karunia Tuhan saja. Yang kedua, bahwa berkat-berkat jasmani yang dicurahkan dengan limpahnya kepada kita, itu sebagai tanda pengampunan sejati dari Tuhan kepada umatnya. Bahwa Allah yang mengampuni, Allah yang mengasihi kita, Allah yang menebus kita, maka itu Dia memberkati dengan limpahnya. Ya, jadi hubungan harus diprioritaskan lebih dahulu. Pulih dulu, baru kita bisa menikmati berkat Tuhan secara nyata. Sukacita meluap mengalir dari hati yang mengasihi Tuhan. Yang ketiga, bahwa geografis tanah perjanjian itu daerah pebukitan, lereng-lereng. Sehingga sulit kalau mereka dikatakan bahwa itu tanah yang subur, tanah yang luar biasa. Kalau secara geografisnya, kondisi tanah. Tetapi Tuhan bisa mengubah tanah yang gersang gurun itu menjadi tanah yang subur. Gurun bisa mengalir air. Waduh. Dan negeri itu sungguh bergantung kepada curah hujan. Sekali lagi, kondisi apapun Tuhan bisa memberkati umat. Ya, kondisi sulit sekalipun, dunia di sekitar kita, kondisi resesi. Tapi ingat, Tuhan sanggup menyertai dan memberkati kita. Hanya dengan percaya, hanya dengan hidup mengasihi menghormati Tuhan, maka berkat yang melimpah bisa kita alami, bisa kita rasakan, dan kita sanggup mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kemurahannya yang melimpah itu. Amin. Tundukkan kepala, kita bersyukur. Terima kasih Tuhan buat hari ini untuk kebenaran firman-Mu. Engkau menyatakan kasih setia-Mu kepada umat, bahkan kepada kami semua. Engkau menyediakan berkat yang melimpah, tetapi berkat itu bisa kami rasakan ketika hubungan kami indah dengan Tuhan. Ketika kami menghormati Tuhan, ketika kami mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kami, kekuatan pikiran akal budi kami. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami percaya apapun kondisi kami saat ini, tetapi ketika kami berstatus sebagai anak Allah, umat kepunyaan Tuhan, maka kami dalam pemeliharaan Tuhan semata-mata. Hidup kami dinaungi, dilindungi, disertai. Dan kami tahu berkat Allah akan kami rasakan, kami nikmati dengan damai sejahtera. Terpuji nama-Mu, berkati umat-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu di hadapan Allah. Terimalah berkat serta anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai parusia. Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Shalom.